Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua pendengar yang budiman. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan sejarah senjata api di masa kerajaan Majapahit. Cetbang adalah senjata api di era Majapahit. Cetbang awalnya disebut sebagai bedil, juga dikenal sebagai warastra atau meriam coak, merupakan senjata jenis meriam yang diproduksi dan digunakan pada masa kerajaan Majapahit, tahun 1293 sampai tahun 1527 dan kerajaan-kerajaan di Nusantara setelahnya. Ada dua jenis utama dari cetbang. Cetbang bergaya timur yang bentuknya mirip meriam Cina dan diisi dari depan, dan cetbang bergaya barat yang berbentuk mirip meriam Turki dan Portugis, diisi dari belakang. Cetbang berjenis meriam tangan dari perunggu, ditemukan di Sungai Brantas, Desa Sumber Agung, Jombang, Jawa Timur. Mulut meriam ada di bagian kanan, sedangkan bagian kiri adalah tempat menancapkan galah. Kata cetbang tidak ditemukan dalam bahasa Jawa kuno. Ia kemungkinan berasal dari kata Cina congtong, yang juga mempengaruhi kata Korea congtong. Istilah meriam coak berasal dari bahasa Betawi yang berarti meriam terbuka terkuak, merujuk pada bagian belakangnya. Ia juga bisa secara sederhana disebut sebagai coak. Cetbang dalam bahasa Jawa kuno disebut sebagai bedil. Ia juga disebut sebagai warastra, yang bersinonim dengan bedil. Warastra adalah kata Jawa kuno, ia berarti panah sakti, panah ampuh, panah dahsyat, atau panah unggul. Cetbang bergaya timur. Pendahulunya dibawa oleh pasukan Mongol Cina ke Jawa, sehingga bentuknya mirip meriam dan meriam tangan Cina. Cetbang bergaya timur kebanyakan dibuat dari bahan perunggu dan merupakan meriam isian depan. Ia menembakkan proyektil berupa panah, namun peluru bulat dan proyektil koviatif juga dapat digunakan. Panah ini dapat berujung pejal tanpa peledak, maupun disertai bahan peledak dan pembakar di belakang ujungnya. Di bagian dekat belakang, terdapat kamar atau bilik bakar, yang merujuk kepada bagian yang menggelembung dekat belakang meriam, di mana mesiu ditempatkan. Cetbang ini dipasang pada dudukan tetap, ataupun sebagai meriam tangan yang diletakkan di ujung galah. Ada bagian mirip tabung di bagian belakang meriam. Pada cetbang jenis meriam tangan, tabung ini digunakan sebagai tempat untuk menancapkan galah. Cetbang pelontar panah pastilah berguna dalam pertempuran laut terutama sebagai senjata yang digunakan untuk melawan kapal, dipasang di bawah perisai meriam haluan atau apilan, dan juga dalam pengepungan siege karena kemampuan proyektilnya untuk diisi peledak dan bahan pembakar. Cetbang bergaya barat. Sebuah cetbang berlaras ganda di atas pedati meriam Gun Karyage, dengan garpu putar, sekitar 1522. Mulut meriam berbentuk naga Jawa. Cetbang bergaya barat berasal dari meriam perangi Turki yang datang ke Nusantara setelah tahun 1460. Sama seperti perangi, cetbang ini merupakan meriam putar isian belakang yang terbuat dari perunggu maupun besi, menembakkan peluru tunggal berbentuk bulat maupun peluru sebar peluru kecil berjumlah banyak. Untuk mencapai kecepatan penembakan yang tinggi, dapat digunakan 5 kamar pengisian peluru secara bergantian. Untuk cetbang jenis meriam putar isian belakang, yang terkecil mungkin memiliki panjang sekitar 60 cm, dan yang terbesar sekitar 2,2 meter. Kaliber mereka berkisar antara 22 mm sampai 70 mm. Mereka adalah meriam yang ringan dan mudah dipindahkan, sebagian besar dari mereka dapat dibawa dan ditembak oleh satu orang, namun ia tidak ditembakkan dari bahu seperti bazooka karena daya tolak balik yang terlalu tinggi dapat mematahkan tulang manusia.
Meriam ini dipasang di garpu putar, disebut cagak, bagian bawahnya dipasang ke lubang atau soket di kota mara kapal atau tembok benteng. Sebuah kemudi, atau lebih tepatnya popor dari kayu dimasukkan ke lubang bagian belakang meriam dengan rotan, untuk memungkinkannya diarahkan dan dibidik. Teknologi senjata bubuk mesiu diperkirakan masuk ke Majapahit pada saat invasi tentara Kubilai Han dari Tiongkok di bawah pimpinan Ike Mese yang bekerja sama dengan Raden Wijaya saat menggulingkan Jayakatwang pada tahun 1293. Saat itu, tentara Mongol menggunakan senjata yang disebut Pao ketika menyerang pasukan Daha. Senjata ini ditafsirkan berbeda oleh peneliti. Ia mungkin merupakan manjanik yang melempar bom petir, senjata api, meriam, atau roket, tidak menutup kemungkinan bahwa senjata bubuk mesiu yang dibawa pasukan Mongol Cina berjumlah lebih dari satu jenis. Stamford Raffles menulis dalam bukunya The History of Java bahwa pada tahun 1247 Saka, 1325 m, meriam telah banyak digunakan di Jawa terutama oleh Majapahit. Tercatat bahwa kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang meminta perlindungan pada Majapahit harus menyerahkan meriam mereka kepada Majapahit. Majapahit di bawah Mahapatih, Perdana Menteri, Gajah Mada, bertugas tahun-tahun 1331 sampai tahun 1359, memanfaatkan teknologi senjata bubuk mesiu yang diperoleh dari dinasti Yuan untuk digunakan dalam armada laut. Kerajaan tetangga Majapahit, Sunda, dicatat menggunakan bedil selama pertempuran Bubat tahun 1357. Kidung Sunda Pupuh 2 Bait 8 menyebutkan bahwa orang Sunda memiliki juru modia ning bedil besar ing bahitra pembidik operator meriam besar pada kapal-kapal di sungai dekat alun-alun Bubat. Pasukan Majapahit yang berada di dekat sungai itu tidak beruntung, mayat-mayat mereka hampir tidak bisa disebut mayat, mereka cacat, tercabik-cabik dengan cara yang paling mengerikan, lengan dan kepala terlempar. Bola meriam dikatakan dilepaskan seperti hujan, yang memaksa pasukan Majapahit mundur di bagian pertama pertempuran. Ma Huan, penerjemah Cheng Ho, mengunjungi Jawa pada 1413 dan membuat catatan tentang adat setempat. Bukunya, Ying Yai Senlan, menjelaskan bahwa meriam ditembakkan dalam upacara pernikahan Jawa ketika sang suami mengawal istri barunya ke rumah perkawinan bersamaan dengan suara gong, drum, dan petasan. Hai Guo Guangji dan Suyu Zhouzi mencatat bahwa Jawa sangat luas dan padat penduduknya, serta tentara berbaju zirah dan meriam tangan milik mereka mendominasi lautan timur. Karena dekatnya hubungan maritim Nusantara dengan wilayah India Barat, setelah tahun 1460 jenis senjata bubuk mesiu baru masuk ke Nusantara melalui perantara orang Arab. Senjata ini sepertinya adalah meriam dan bedil tradisi Turki Utsmani, misalnya Prangi, yang merupakan meriam putar isian belakang. Menurut catatan Portugis yang datang ke Melaka pada abad ke-16, telah terdapat perkampungan besar dari pedagang Jawa yang diketuai oleh seorang kepala kampung. Orang-orang Jawa di Melaka juga membuat meriam sendiri secara swadaya, di mana meriam pada saat itu sama bergunanya dengan layar pada kapal dagang. Duarte Barbosa mencatat berlimpahnya senjata berbasis bubuk mesiu di Jawa sekitar tahun 1514. Orang Jawa dianggap sebagai ahli pembuat senjata api dan penembak artileri yang baik. Senjata yang ditemukan di sana diantaranya meriam 1 pon, cetbang atau rentaka, senapan lontak panjang, spingarde, arkebus, skiopi, meriam tangan, api Yunani, gun, bedil besar atau meriam, dan senjata api atau kembang api lainnya. Ketika Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 meriam putar yang diisi dari belakang, cetbang, dan meriam putar isian depan,
Lela dan Rentaka, ditemukan dan dirampas oleh Portugis. Pada tahun 1513, armada Jawa yang dipimpin oleh Pati Unus, berlayar untuk menyerang Melaka Portugis, dengan banyak artileri yang dibuat di Jawa. Karena orang Jawa terampil dalam perpandaian besi dan pengecoran, dan dalam semua pekerjaan dengan besi, melebihi apa yang mereka miliki di India. Ketika Belanda merebut benteng Somba Opu orang Makassar, 1669, mereka merebut 33 meriam perunggu besar dan kecil, 11 meriam besi cor, 145 bes, meriam putar isian belakang, dan 83 tabung pengisiannya, 60 senapan lontak, 23 senapan sundut, 127 laras senapan lontak, dan 8.483 peluru, meriam putar isian belakang perunggu yang disebut Badili, dibawa oleh pelaut Makassar dalam pelayaran mencari teripang ke Australia. Matthew Flinders mencatat penggunaan meriam kecil di atas perahu Makassar di Northern Territory pada tahun 1803. Vosmaer, 1839, menulis bahwa para nelayan Makassar kadang-kadang membawa meriam kecil mereka ke darat untuk membentengi kubu pertahanan yang mereka bangun di dekat kampung pengolahan mereka untuk mempertahankan diri melawan orang aborigin yang bermusuhan. Dyer, sekitar tahun 1930, mencatat penggunaan meriam oleh orang Makassar, khususnya meriam isian belakang dari bahan perunggu dengan kaliber 2 inci, 50,8 mm. Terima kasih telah mendengarkan cerita sejarah yang telah kami sajikan ini. Untuk mendukung perkembangan channel ini, maka Anda semua selaku pendengar yang budiman bisa berpartisipasi dengan cara menyalakan lonceng dari channel kami dengan meninggalkan komen, like, dan subscribe serta dapat membagikan konten kami di platform yang Anda inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.